Kisah. Pada zaman dahulu di Jawa Timur, berdiri sebuah kerajaan yang makmur, dipimpin oleh Raja Raden Putra. Ia dikenal sebagai raja yang berkuasa dan gemar menyambung ayam. Di istana, ia hidup bersama seorang permaisuri yang lembut dan berhati baik, serta beberapa selir. Namun, tidak semua hati dipenuhi kebaikan. Salah satu selir menyimpan rasa iri dan ambisi besar. Ia sangat ingin menggantikan posisi permaisuri dengan cara apapun. Fitnah pun disusun, sebuah kebohongan yang akan mengubah takdir kerajaan. Pengawal, panggil tadi ke sini sekarang. Cepat. Baik, Tuan Putri. Ampun Tuan Putri, ada apakah gerangan Tuan Putri memanggil hamba? Tabib, aku ingin sekali menjadi permaisuri. Aku tidak ingin menjadi selir raja terus-menerus. Aku akan berpura-pura sakit yang disebabkan oleh permaisuri karena dia iri padaku. Dan kau, Tabib, kau harus mengabulkan keinginanku. Apa kau mengerti, Tabib? Hamba mengerti Tuan Putri. Bagus kalau begitu, sekarang beritahu Baginda Raja bahwa aku sedang sakit. Baik Tuan Putri, perintah Tuan Putri akan segera saya laksanakan. Tak lama kemudian, tabib istana segera menyampaikan kepada Baginda Raja bahwa selir sedang sakit. Sementara itu, selir berpura-pura merintih kesakitan. Ampun Baginda, salah seorang selir ada yang menderita sakit. Sakitnya karena meminum minuman beracun yang diberikan oleh permaisuri. Maksudmu sakitnya selirku karena keracunan minuman yang diberikan permaisuri? Benar Baginda. Apa benar yang kau sampaikan ini? Yang hamba sampaikan benar ini Baginda. Dinda, apa benar yang dikatakan tabib istana? Kau keracunan oleh minuman yang diberikan permaisuri? Benar, Baginda. Hamba sakit setelah minum minuman yang diberi oleh permaisuri. Kata tabib istana, minuman yang hamba minum itu mengandung racun. Permaisuri benar-benar keterlaluan. Pengawal, panggil permaisuri ke sini sekarang juga. Baik, Baginda. Perintah Baginda sudah melaksanakan. Tak lama kemudian, pengawal sudah tiba membawa permaisuri ke hadapan Baginda Raja. Baginda, hamba sudah membawa permaisuri di hadapan Baginda. Ada kegerangan karena manggil hamba. Kau sungguh-sungguh keterlaluan, Dinda. Kau sengaja menaruh racun di air minum selir karena kau iri padanya, kan? Dasar kau pembunuh. Apa? Ampun, Baginda. Hamba tidak pernah memberikan minuman apapun kepada selir. Aku sudah tidak lagi percaya segala alasanmu. Bawa segera permaisuri ke hutan dan bunuh dia. Wah, ampun, Baginda. Hamba tidak pernah melakukan itu. Itu bohong. Itu fitnah. Kawal, segera bawa permaisuri keluar istana sekarang. Aku sudah tidak sudi melihatnya lagi. Baiklah, Baginda. Mari permaisuri. Kenapa hamba permaisuri banyak melaksanakan perintah raja? Pengawal akhirnya membawa keluar permaisuri dan membawanya ke hutan. Tetapi pengawal tidak sampai hati untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil. Tenang, tuan permaisuri. Hamba tahu akan untuk selir. Hamba akan pura-pura membunuh permaisuri dengan diganti darah kelinci. Baik, terima kasih, pengawal. Aku sungguh tidak tahu cara membalas budi baikmu. Sudah sewajarnya hamba menolong permaisuri. Padahal saya sudah melumuri darah. Saatnya balik ke istana. Baik, terima kasih pengawal atas pertolonganmu. Sesampainya di istana, pengawal langsung menghadap raja. Ampun Baginda, perintah Baginda sudah saya laksanakan. Mana buktinya, pengawal? Jika pedang ini sudah belum darah permaisuri. Bagus. Kau sudah melaksanakan perintahku dengan baik, pengawal. Setelah mendengar laporan pengawal, raja dan selir merasa puas dan bahagia karena mengira permaisuri sudah terbunuh. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ia diberi nama Cindelaras. Sehari setelah kelahiran Cindelaras, selir pun juga melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Agni. Singkat cerita, Raden Agni dan Cindelaras tumbuh dewasa di lingkungan keluarga yang berbeda. Raden Agni sangat disayang oleh ibunya sampai-sampai ia menjadi anak yang manja. Anakku Raden Agni, kamu adalah waris kerajaan ini.
kamu yang akan menantikan ayahandamu menjadi raja suatu saat nanti. Jadi, jika ada yang menghalangimu nanti, kamu harus bisa menyingkirkannya. Tenang saja ibu, aku adalah satu-satunya anak dari Raden Putra. Aku akan menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalanku. Dan aku akan menjadi raja berikutnya. Tiba-tiba, sang raja datang menghampiri Selir dengan Raden Agni yang sedang berbicara. Dan istriku, sedang apa kalian di sini? Apa Ayahanda? Aku dan ibunda hanya berbincang-bincang saja. Ayahanda, bolehkah aku meminta sesuatu? Tidak apa anakku, ayah akan selalu menuruti keinginanmu. Ayahanda, aku menginginkan ayam jago terkuat di negeri ini, yang perkasa dan tidak terkalahkan. Bolehkah ayah menuruti keinginanku? Ya anakku, ayah akan menyuruh pengawal untuk mencari ayam jago yang terhebat di seluruh negeri ini. Kamu pasti mendapatkannya. Ayahanda. Terima kasih Kanda, Kanda selalu menuruti keinginan anak kita. Iya, Dinda, sama-sama. Kanda akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian berdua. Di samping kehidupan di istana, Cinta-Laras tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas di sebuah desa dan suka bermain di hutan. Pada suatu hari, ia menemukan sebutir telur ayam. Bunda, kenapa? Aku menemukan sebutir telur ayam. Wah, bagus sekali anakku. Rawat telur ini hingga menetas ya. Kelak nanti ayamnya akan berguna bagimu. Ya bunda, akan kurawat telur ayam ini dengan sepenuh hati, seperti nasihatnya bunda. Selang beberapa hari, telur yang ditemukan oleh Cinta-Laras menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ayam itu pun dengan cepat tumbuh besar. Cinta-Laras menjadi suka menyabung ayam. Dan ia sering pergi ke desa-desa tetangga untuk menyabung ayam yang ia miliki. Ayam jagonya terkenal sangat kuat dan selalu menang melawan ayam-ayam jago lain. Tak butuh waktu lama untuk Cinta-Laras menjadi terkenal. Dan semua orang sudah mendengar cerita tentang si anak laki-laki dengan ayam jagonya. Ampun Raden, hamba mendengar dari seorang penduduk desa bahwasannya ada seseorang bocah yang memiliki ayam jago yang spesial. Ayam jago itu selalu menang bila bertarung dengan ayam jago lain. Ayam jago yang lebih hebat daripada ayam jagoku. Siapa bocah itu? Ampun Raden, yang hamba dengar dia tidak tinggal di desa. Menarik. Bawakan bocah itu ke hadapanku. Kita lihat ayam jago siapa yang lebih hebat. Ampun Raden, perintah Raden akan segera hamba laksanakan. Tak lama kemudian, pengawal sudah berhasil membawa Cinta-Laras ke hadapan Raden Agni. Malam Ayahanda. Ayahanda, ayam jagoku ingin bertarung. Tolong saksikanlah kemenangan ayam jagoku bersama dengan ibu. Baiklah anakku, ayahanda dan ibunda akan menyaksikan ayam jagomu bertarung dan tunjukkanlah kehebatan ayammu. Terima kasih ayah. Kau, mana ayam jagomu? Katanya ayam jagomu yang paling hebat di negeri ini. Ayo buktikan, lawan ayam jago. Aku mendengar Mbak bersedia menjadi Raden Agni, tetapi memiliki satu syarat. Apakah itu? Syarat adalah jika hamba yang memenangkan pertandingan ini, raja harus merelakan setengah kerajaan ini kepada hamba. Hei anak muda, apa kamu sudah tahu waras? Atau kamu tidak sadar dengan ucapanmu itu? Menyerahkan setengah kerajaan ini hanya untuk pertarungan ayam jago itu tidak masuk akal. Kau hanya mengada-ngada. Tidak apa-apa Dinda, anak muda ini sangat pintar sekali mengajukan persyaratannya. Tidak mungkin ayam jago anakku, Raden Agni, kalah karena ayam jago Raden Agni adalah ayam jago pilihan yang terbaik dan sudah dirawat sedemikian rupa. Tapi apabila ayam jagomu kalah, apa yang akan kau lakukan? Jika yang jago hamba yang kalah, hamba bersedia dihukum pancung. Baiklah anak muda, kalau begitu mari kita mulai pertandingan ayam jagomu dengan ayam jago anakku ini, Raden Agni. Baik Baginda Raja. Maka dimulailah pertarungan yang sengit antara ayam jago Raden Agni melawan ayam jago Cinta-Laras. Raden Agni sudah berusaha sebaik mungkin memilih ayamnya yang terbaik untuk melawan ayam Cinta-Laras. Namun, Wah, benar-benar hebat. Ayam anak itu dengan mudahnya mengalahkan ayam Raden Agni. Sampai ayam jago itu babak belur dihajar oleh ayam anak muda itu. Benar kata para penduduk, ayam anak itu memang tidak terkalahkan. Melihat pertarungan itu, semua orang terkejut. Mereka lebih heran lagi ketika ayam Cinta-Laras tiba-tiba berkokok dan berbunyi. Akulah ayam jago Cinta-Laras yang hidup di hutan, tapi ialah anak Raden Putra.
Ayam itu berkokok lantang dan berulang-ulang. Semua orang yang melihat adu ayam terkejut bukan main. Raja pun sangat terkejut. Kau, suruh ayahmu itu diam. Tidak mungkin Raden Putra, ayahku, raja kerajaan ini adalah ayahmu. Jangan mimpi kau. Maaf Baginda, Hamba tidak pernah mengajarkan kata-kata itu kepada ayah jago Hamba. Semuanya sudah ada kepada ayam itu sejak dulu. Hai anak muda, mendekatlah kemari. Baik. Siapa namamu? Nama hamba adalah Sindelaras yang mulia. Dan di mana rumahmu? Saya bertinggal bersama ibu di desa dekat hutan. Siapa nama ibu? Ibu yang hamba dahulu adalah permaisuri di kerajaan ini. Apa kau bilang? Apa benar yang kau katakan itu? Benar. Apakah benar ya anakku? Katanya anak ini tinggal di hutan. Namun dari tadi kuperhatikan sejak ia datang di istana, tindak tanduknya seperti anak bangsawan. Aku Baginda, dulu hamba tidak tega membunuh permaisuri dan sedang hamil karena hamba tidak tahu dia memfitnah permaisuri. Jaga ya ucapan itu pengawal. Aku tidak pernah memfitnah permaisuri yang buruk. Itu semua ada benarnya. Ayahanda, jangan percaya pada pengawal ini. Dia pasti membohongi kita. Dia bekerja sama dengan mereka itu. Apa pengawal? Apakah itu kebenarannya? Baginda, hamba berani bersumpah apa yang hamba katakan benar. Dinda, kau sungguh keterlaluan. Tidak harusnya kamu melakukan hal ini. Pengawal, bawa dia pergi dari hadapanku sekarang. Baik yang mulia, mari kita ya. Kanda, jangan Kanda. Lepas. Kau pikir aku bisa jalan? Enak aku loh. Pengawal, Ada apa Baginda? tunjukkan sekarang keberadaan permaisuri. Baik Baginda, mari ikut dengan hamba. Ayo saudara, kau ikuti bersamaku dan tunjukkan di mana kami tahu. Ayah jangan percaya dia, ayah. Ayah jangan percaya dia. Dan tak lama kemudian, sampailah raja, pengawal, dan Sindelaras di hutan. Begitu sampai di depan gubuk, terlihat sang permaisuri sedang menyapu di halaman rumahnya. Kanda, Dinda, itukah kau permaisuri itu? Maafkan aku Dinda. Kanda, kenapa bisa tahu hamba di sini? Dinda, aku bersama putramu dan pengawal. Maafkan aku Dinda, aku telah menyesal. Iya Kanda, hamba sudah memaafkanmu dari lama. Mari kita mulai hidup kita yang baru lagi. Terima kasih Dinda, kau adalah wanita yang sangat baik hati. Aku telah menyesal, telah menyia-nyiakanmu. Akhirnya raja dan permaisuri bersama putranya Sindelaras diiringi pengawal kembali ke istana. Raja mengukuhkan kembali kedudukan permaisuri dan menghukum selir yang jahat itu. Sementara Raden Agni sudah tidak menjadi anak kesayangan raja lagi dan diasingkan. Sejak saat itu, raja, permaisuri, dan Sindelaras hidup bahagia di istana. Tidak lama setelah raja meninggal, Sindelaras pun menggantikan kedudukannya dan naik jabatan menjadi raja. Ia pun memerintah dengan adil dan bijaksana. Ya, anak dari Raden. Siapa nama bang? Aku lupa. Menghadap ayah. Dia ngelap. Cukup kelit. Sebentar.